What's up gang, welcome to HKO channel. Apa kabar semuanya? Semoga kita baik-baik saja. Oke, tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru ya. Tahun baru 2022. Semoga tahun baru ini kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, sekarang kali ini kita sedang berada di puing-puing bangunan pabrik kunir ya, yang posisinya berada di sebelah utara palang kereta api Gelang menuju Tulungagung, atau di sebelah timur bangunan Belanda yang kita kunjungi kemarin sebelumnya. Nah, di sini tersisa puing-puing bangunan. Di sebelah sana itu ada puing-puing bangunan dan juga pilar ya untuk masuk ke lantai 2, dan juga tangga yang sedang saya naiki ini. Nah, tapi saya masih penasaran dengan apa? Dengan terowongan yang ada di sebelah sana itu, di ujung sana itu. Nah, itu saya penasaran apakah itu fungsinya terowongan itu. Nanti kita lihat bersama-sama. Oke, tonton terus sampai habis, ikuti saya. Nah, ini kawan, di sini terdapat beberapa terowongan, entah itu mungkin itu berhubungan antara satu sama lainnya. Banyak pertanyaan mengenai terowongan ini, apakah fungsinya? Nah, itu ada yang mengungkapkan ini fungsinya sebagai peninggalan Jepang atau bunker, bahkan benteng. Oke, sekarang mari kita lihat ke dalam untuk mengetahui lebih lanjut apa sih terowongan ini sebenarnya. Nah, kita masuk dulu, tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu ya guys, berdoa kepada Allah supaya kita diberi keselamatan. Oke, di sini banyak rumputnya, kita juga harus berhati-hati dan berwaspada. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, sekarang kita masuk. Assalamualaikum. Ini adalah puing-puing bangunan terowongan pabrik gula kunir yang masih tersisa. Panjang bangunan terowongan ini kurang lebih berukuran 50 meter, lebar 12 meter, dengan tinggi bangunan yang tampak dari luar kira-kira 1-3 meter, dan tidak seluruhnya berada di bawah tanah. Ini adalah pemetaan bangunan terowongan pabrik gula kunir menurut penelusuran dari kami. Warna merah ini menggambarkan terowongan yang sudah tertutup oleh tanah, reruntuhan, maupun rerumputan. Warna hijau nampaknya seperti ventilasi udara karena tampak cahaya matahari. Warna hitam menggambarkan jalur yang tidak dapat dijangkau. Mulut terowongan cukup sempit dengan tinggi sekitar 1,5 meter, lebar tidak sampai 1 meter, dengan tangga menurun menuju terowongan. Di sepanjang terowongan sebelah utara memiliki beberapa mulut terowongan yang lebih lebar, namun beberapa tertutup rerumputan maupun reruntuhan. Untuk tinggi terowongan hampir 2 meter dengan lebar tidak sampai 1 meter. Sedangkan dasar permukaan terowongan hampir 1 meter di bawah permukaan tanah. Ini adalah mulut terowongan yang selanjutnya. Sebenarnya dapat saja lewat sini, namun bagi kami lebih mudah
untuk masuk dari sisi barat. Bagian tengah terowongan ini cukup luas, yakni memiliki lebar sampai 2 meter dengan tinggi hingga 2 meter. Ruangan tengah ini sebenarnya terbuka lebar ke arah selatan, namun sudah tertutup oleh tanah dan reruntuhan. Dari sini kita juga dapat melihat beberapa cabang terowongan menuju keluar, namun sudah tidak dapat diakses. Di setiap lorong terowongan memiliki banyak lubang kecil dengan jalur yang lebih kecil mengarah ke atas. Ini mirip tungku, tapi beberapa masih tertutup oleh kayu. Besar kemungkinan dulunya bagian atas dari terowongan ini adalah kawah untuk mengolah gula tebu. Sedangkan mulut terowongan yang lebih luas di bagian selatan sangat memungkinkan untuk akses masuk para pekerja yang membawa bahan bakar. Kemudian dibagi secara bergiliran menuju tungku-tungku di setiap cabang terowongan, dan keluar melalui mulut terowongan yang lebih kecil. Ini adalah salah satu lubang mirip tungku yang sudah dibongkar. Jadi pada dasarnya Belanda membangun terowongan ini untuk keperluan produksi gula. Tapi belum diketahui apakah Belanda atau bahkan Jepang sempat mengalih fungsi bangunan ini menjadi terowongan rahasia. Bangunan terowongan ini terlihat begitu kokoh, sangat memungkinkan bagi pihak Jepang maupun Belanda untuk menjadikan terowongan ini sebagai bunker sementara, terutama ketika pihak Indonesia menggempur kedudukan Jepang di pabrik Kunir. Sebenarnya banyak yang ingin kami ketahui dari terowongan ini. Salah satunya, keberadaan tanah yang menumpuk tinggi sedangkan mulut terowongan seharusnya masih panjang. Ini adalah pemetaan terowongan Belanda menurut penelusuran dari kami. Bisa saja lebih panjang dari dugaan kami. Karena menurut sejarahnya, Belanda selalu membuat terowongan sepanjang ratusan meter. Salah satunya, baru-baru ini ditemukan terowongan sepanjang 100 meter di bekas pabrik gula Cokrotulung di Klaten. Harapan kami ke depannya agar bangunan-bangunan bersejarah seperti ini dapat dijaga, karena jika kami perhatikan mulut terowongan ini semakin tertimbun tanah dan sampah.
Ya guys, itu tadi jalan-jalan kita di es bebek kunir ini. Nah ini tadi sebuah bangunan untuk proses pembuatan gula. Ini seperti tungku atau untuk tempat pembakaran untuk memasak itu. Kalau istilah Jawanya itu pawonan, seperti itu. Untuk memasak proses gula di sini. Nah, jadi ini banyak cukup luas sekali. Tadi saya masuk ke dalam, ada bercabang. Sebelah kiri juga, kanan juga ada. Yang tadi sebelah kecil itu, tadi juga sama saya lihat ada yang sudah dibongkar, tapi cuma sedikit tadi, nggak banyak. Cuma itu tadi. Yang lainnya itu masih seperti semula. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menambah puasan bagi kita semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.